Kisah selanjutnya merupakan sepupu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Zubair bin Awam. Zubair lahir pada tahun 594 Masehi dengan nama Abu Abdullah Zubair ibnu Al-Awam ibnu Huwailid ibnu Asad ibnu Abdul Uzza ibnu Qusay. Selain sepupu, hubungan kekerabatan antara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan Zubair adalah saudara ipar. Hal ini disebabkan Asma, istri Zubair, merupakan saudara kandung dari Aisyah, istri Rasulullah. Sebagai informasi, Asma dan Aisyah merupakan putri dari Abu Bakar As-Siddiq. Kecintaannya pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dibuktikan melalui pengabdian dan pengorbanannya dalam melindungi Rasulullah dari berbagai ancaman. Dilansir dari tulisan Ummu Bakar, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahkan pernah membanggakan Zubair sesuai dengan hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim berikut. Setiap nabi mempunyai penolong, hawari, dan hawariku adalah Zubair bin Awam. Hari, Bukhari Muslim. Zubair bin Awam termasuk ke dalam 7 orang pertama yang memeluk Islam saat usianya yang terbilang masih muda, tepatnya 15 tahun. Setelah memeluk Islam, Allah semakin melapangkan rezekinya dan Zubair pun semakin semangat untuk memberikan hartanya dalam dakwah. Bahkan dalam buku Rotu Jannah, Zubair membelanjakan semua hartanya di jalan Allah hingga ia wafat dalam keadaan terlilit utang. Harta kekayaannya pun didapat dari bisnis yang sukses. Dimulai dari latihan bisnis kecil-kecilan, berjualan, dan sebagainya. Dikisahkan dari salah seorang sahabat seperti yang dikutip dari buku kisah-kisah terpuji Asmaul Husna tentang kedermawanan Zubair dalam berjuang di jalan Allah. Sahabat itu berkata, Zubair memiliki 1000 macam kekayaan yang digunakannya untuk berdakwah. Namun tidak ada 1 dirham 4 rupiah ribu pun masuk ke rumahnya. Selain kedermawanannya, kisah keberanian Zubair karena kecintaannya pada Rasulullah dan Allah Subhanahu wa Ta'ala pun tertuang dalam buku Rotu Jannah karya Robi Afrizan Saputra. Dikisahkan saat usia Zubair masih sangat muda, ia pernah mendapat siksaan dari orang-orang Quraisy, tepatnya pamannya sendiri yang memimpin penyiksaan tersebut. Ia disekap di dalam sebuah dedaunan lipatan tikar yang dipenuhi asap api dengan tujuan membuat napas Zubair menjadi sesak. Zubair bin Awam pun dipaksa untuk mengingkari Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kondisi tersiksa dan sesak. Kaum Quraisy tersebut berkata, "Ingkarilah Tuhan Muhammad itu, niscaya akan aku lepaskan siksa ini darimu." Keadaan tersiksa sekalipun tidak menggoyahkan Zubair dalam mempertahankan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, ia pun menjawab dengan, "Tidak, demi Allah, aku tidak akan kembali pada kekafiran untuk selama-lamanya," jawab Zubair dengan pasti. Kisah lainnya bercerita tentang Zubair yang selalu mengawal Rasulullah dalam peperangan. Banyaknya luka di tubuhnya membuktikan keberanian dan keperkasaan Zubair dalam membela Islam. Salah seorang sahabat pernah berkata, "Aku pernah menemani Zubair bin Awam pada sebagian perjalanan dan aku melihat tubuhnya. Maka aku saksikan banyak sekali luka goresan pedang, sedang di dadanya terdapat seperti mata air yang dalam menunjukkan bekas tusukan lembing dan anak panah. Aku pun berkata, demi Allah telah kusaksikan sendiri pada tubuhmu apa yang belum pernah kulihat pada orang lain sedikit pun." 1. Penyebab pemanasan global. 2. Pelanggaran HAM, pengertian, jenis dan contoh kasusnya. 3. Fauna Indonesia bagian timur. Kemudian Zubair pun menjawab, "Demi Allah, semua luka-luka itu kudapat bersama Rasulullah pada peperangan di jalan Allah."
Pada perang Khandaq seperti yang dikisahkan dalam buku 10 Sahabat Rasul Penghuni Surga, by Aryani Shurfah, kondisi kaum muslimin saat itu sangat buruk. Ditambah lagi ketika kaum Yahudi Bani Quraidah mengingkari perjanjian mereka dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan membuat kaum musyrikin masuk ke Madinah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berseru kepada kaum muslimin, siapa yang akan pergi ke Bani Quraidah untuk memerangi mereka? Setelah berkali-kali bertanya, hanya Zubair bin Awam yang menyanggupi hal tersebut. Kesetiaan untuk mengawal Rasulullah, kedermawanan, dan keteguhan Zubair bin Awam dalam membela Islam memang patut diacungi jempol. Semoga kisah singkat ini menginspirasi kita.